kita itu tentang anomali suhu muka laut, kemudian juga ada penentuan variabilitas yang ada di yang apa ya namanya yang ada di Indonesia gitu ya, variabilitas iklim yang ada di Indonesia. Begitu pengaruhnya karena El Nino, La Nina gitu kan, IOD gitu. Hal seperti itu yang erat kaitannya dengan suhu muka laut. Setelah itu juga kita akan membahas terkait dengan penentuan musim gitu ya, penentuan musim, awal musim, kemudian awal musim hujan, awal musim kemarau, sifat hujan juga, dan ini sudah kalian dapatkan untuk klimatologi 6 di praktik kerja lapangan kemarin ya. Jadi tidak jauh beda dengan itu pembelajarannya seperti itu. Dan mungkin nanti ke depannya juga akan banyak diskusi ya dengan senior-senior kalian nih dari klimatologi 7 yang akan mungkin berbagi pengalamannya terkait dengan pengolahan data iklim. Ya, nanti kita sama-sama rancang bagaimana pembelajaran ke depannya. Oke, mungkin sebelum saya melanjutkan, saya akan coba share screen terlebih dahulu silabus yang akan kita gunakan dalam perkuliahan praktik variabilitas iklim dan musim Indonesia. Oke, mohon sebentar. Mohon tunggu sebentar. Oke, baik. Mohon maaf tadi agak terputus koneksinya. Ini masih saya coba untuk share screen ya. Saya coba share screen. Oke, start now. Oke, baik. Mohon izin, apakah sudah terlihat yang saya bagikan, layar yang saya bagikan? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Ya, ini adalah silabus praktik variabilitas iklim dan musim Indonesia. Untuk kode mata kuliahnya itu K60255. Kenapa K6? Karena ini adalah sebenarnya diregulerkan untuk kelas klimatologi 6 seperti itu. Namun ada yang sit-in di sini yaitu kelas klimatologi 7. Oke, mata kuliahnya judulnya adalah praktik variabilitas iklim dan musim Indonesia. Bobot SKS-nya adalah 2 SKS dan ini jenisnya adalah mata kuliah praktik. Nah, seperti itu. Jadi nanti kenapa kita bedakan antara praktik dengan teori? Karena nanti akan berbeda di sistem penilaiannya, seperti itu ya. Nah, di sini luarannya atau output yang diharapkan muncul ketika kita menyelesaikan studi di mata kuliah ini, yaitu taruna memahami dan mengetahui faktor penyebab terjadinya variabilitas iklim, ya, serta mampu menganalisa variabilitas iklim atau variabilitas musim di Indonesia terkait suhu muka laut di Samudra Pasifik, yaitu ada fenomena El Nino La Nina, kemudian di Samudra Hindia itu ada dipole mode, IOD, dan juga suhu muka laut perairan Indonesia itu sendiri. Gitu ya. Jadi variabilitas iklim dan musim di Indonesia ini bergantung pada 3 hal ini. Intinya gitu ya, pada 3 hal ini yang menjadi faktor utama, itu kejadian El Nino La Nina, kemudian dipole mode yang ada di Samudra Hindia, dan juga perairan Indonesia itu sendiri. Gitu. Akan kita lihat anomalinya seperti apa. Kemudian untuk materinya, ini ada 6 materi utama yang akan kita coba include-kan ke dalam 14 pertemuan ya, 14 pertemuan, betul, 14 pertemuan. Kemudian ditambah UTS dan UAS, jadi total ada 16 pertemuan seperti itu. Namun untuk tatap mukanya dan praktiknya itu sendiri ada 14 pertemuan. Seperti itu.
Nah, materi yang pertama itu adalah analisis variabilitas iklim terkait suhu muka laut, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua ada pengolahan data hujan. Ini mengolah data hujan dasarian wilayah zone. Nanti kita coba buat project ya ini. Selanjutnya identifikasi suhu muka laut pada kejadian El Nino, La Nina di pole mode positif, negatif, serta anomali SST perairan Indonesia. Kemudian untuk yang keempat itu ada variabilitas iklim, curah hujan, dan awal musim terkait dengan SST-nya. Kita lihat bagaimana hubungan antara sea surface temperature atau suhu muka laut dengan curah hujan dan awal musim. Nah, kira-kira ada kaitannya. Nah, itu kita lihat nanti di materi variabilitas iklim. Kemudian untuk deviasi iklim ini kita lihat penyimpangannya, penyimpangan hujan dan awal musim pada kejadian ekstrim tahun El Nino, La Nina, dipole mode positif negatif, serta anomali SST perairan Indonesia secara bersamaan. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana sih gitu ya pengaruh dari kejadian El Nino, pengaruh dari kejadian La Nina terhadap penyimpangan hujannya gitu ya. Anomali hujannya ataupun penyimpangan awal musimnya, apakah awal musimnya ternyata dia maju ataukah mundur ya dari curah hujan atau awal musim normalnya gitu. Jadi nanti kita akan coba dari olah data dasarian tersebut sehingga kita dapat normalnya gitu, tahun normalnya, dan kita lihat pada saat terjadi El Nino itu seperti apa pergeserannya, pada saat terjadi La Nina seperti apa pergeserannya, seperti itu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah korelasi penyimpangan musim dan suhu muka laut terhadap tahun El Nino La Nina. Ini masih relate dengan yang poin kelima sebenarnya untuk yang poin keenam. Nah, itu adalah 6 materi yang akan kita diskusikan, kita bahas bersama dalam diskusi kelompok, dalam praktikum kelompok, ya, karena ini kegiatan penunjangnya juga menggunakan seperangkat komputer dan software aplikatif yang memang bisa dikerjakan secara berkelompok, seperti itu. Nah, untuk evaluasinya sebenarnya tidak untuk komposisi ya, untuk komposisi nilai ini tidak jauh berbeda dengan mata kuliah yang lain, bahwa ada 10% di kehadiran, 20% di tugas, kemudian 30% di nilai UTS, dan 40% di nilai UAS-nya. Nah, namun yang membedakan adalah cara mendapatkan nilainya gitu ya, atau komposisi dari nilai-nilai itu sendiri. Jadi ketika kita mengetahui bahwa UTS ini 30% dari total keseluruhan atau nilai akhir 30%. Nah, 30% itu dibagi-bagi lagi. Tidak seperti mata kuliah teori yang diambil dari ujian tertulis pada saat pelaksanaan UTS gitu ya, atau pekan UTS ataupun pekan UAS ya. Ini berlaku untuk UASnya juga. Nah, nilai UTS dan UAS pada mata kuliah praktik itu diambil dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Misalkan nanti kan ada pengolahan data dasarian gitu ya. Nanti kalian olah, kalian kumpulkan, diberi nilai gitu ya. Itu nanti nilainya akan coba diakumulasikan, kita ambil rata-ratanya ataupun mungkin tergantung dengan tingkat kesulitannya kita tentukan proporsinya sehingga itu akan mengisi 30% dari nilai akhir Anda untuk UTS-nya. Kemudian untuk UAS-nya tentunya mengisi 40% dari nilai akhir Anda. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya ditentukan oleh satu hari ujian gitu ya, untuk yang praktik tidak seperti itu. Kecuali untuk teori ya, teori nanti akan ada ujian tertulis, nanti diambil nilainya dari situ. Kalau praktik tidak. Kalau praktik dinilai berdasarkan apa yang kita kerjakan dalam rangkaian praktikum yang akan kita tempuh selama 1 semester ini. Seperti itu kira-kira penilaiannya. Nah, untuk pustakanya ini ada beberapa yang bisa kalian jadikan referensi, ya, ada 6 di sini. Kemudian untuk kegiatan kita praktikum selama 1 semester ini gitu, itu akan kita laksanakan melalui Google Classroom ya. Jadi nanti ada Google Classroom, silahkan join di situ. Nanti assessment akan saya berikan di situ, silahkan nanti dikerjakan gitu ya. Pada saat setiap akhir pertemuan praktikum kita akan selalu ada assessment di situ, penugasan, dan itu menjadi nilai tugas juga gitu ya untuk yang sifatnya tugas, dan untuk yang sifatnya
kerja kelompok, pengolahan data, dan segala macam, dan juga lain-lainnya, itu akan masuk ke komposisi nilai UTS untuk pertemuan-pertemuan sebelum UTS. Dan untuk pertemuan-pertemuan setelah UTS itu akan masuk ke dalam komposisi nilai UAS. Nah, untuk nilai UAS selain diambil dari penugasan-penugasan yang kita laksanakan atau praktikum yang kita lakukan setiap harinya untuk UAS ya, itu ada juga nilai lain, yaitu nilai dari proyek akhir gitu ya. Proyek akhirnya nanti kita akan bagi, kalian menganalisis sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester untuk zone tertentu ya. Kita nanti dibuat makalah lah dan lain sebagainya, itu menjadi proyek akhir kalian yang akan mengisi slot nilai UAS. Seperti itu kira-kira untuk penilaiannya. Intinya untuk alur komunikasi kita, baik penyerahan tugas, pengumpulan tugas dari kalian, itu akan kita laksanakan secara sistematis di Google Classroom, yaitu berdasarkan pertemuan seperti itu. Nanti ada di situ, baik itu tugas, ataupun itu kegiatan praktikum pengolahan data, nanti datanya juga akan saya share di situ, gitu ya. Itu yang akan nanti kita coba kerjakan selama 1 semester ke depan. Seperti itu. Jadi itu yang disampaikan pada pertemuan 1 ini ya, hanya sebatas pengenalan bahwa praktikum mata kuliah ini adalah bentuknya praktik gitu ya. Bobotnya 2 SKS, pelaksanaannya juga nanti akan lebih rincinya di Google Classroom, baik itu format tugasnya seperti apa, penamaan filenya dan lain sebagainya nanti akan ada di Google Classroom. Silahkan nanti join, nanti akan saya siapkan ya. Kemudian untuk penilaian juga sudah saya sampaikan bahwa penilaiannya mengikuti aturan akademik, yaitu 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Namun di setiap komponen UTS dan UAS-nya itu di breakdown lagi menjadi ada beberapa nilai praktikum ya yang dilaksanakan setiap harinya, dan juga ada nilai proyek akhir untuk nilai ujian akhir semester. Seperti itu. Ya. Di samping itu, selain kita mengolah data, juga mungkin perlu disampaikan ada juga nanti sesi-sesi membahas tentang jurnal, gitu ya, membahas jurnal ataupun penelitian yang sudah orang lakukan atau para peneliti lakukan yang ada kaitannya dengan variabilitas iklim dan musim di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, ya, bersama saya, dan kita di sini sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada menggurui gitu ya, atau saya lebih hebat dari kalian, tidak. Tentunya kita di sini sama-sama diskusi, karena sebenarnya angkatan kalian nih Klimat 6 nih beruntung gitu ya, beruntung karena ada yang join dengan kelas kita, yaitu dari Klimatologi 7 yang bisa kita ambil juga ilmunya gitu ya, karena ada beberapa yang sudah saya lihat di Klimatologi 7 itu sudah sempat membuat tulisan gitu ya, ada di press release-nya BMKG gitu, itu bisa kalian ambil ilmu yang mereka sebenarnya sudah miliki gitu ya. Seperti itu. Nanti kita banyak sharing, kita banyak diskusi supaya apa yang diharapkan capaiannya ini atau luarannya ini bisa kita capai bersama gitu ya di akhir perkuliahan. Itu Taruna memahami dan mengetahui faktor penyebab terjadinya variabilitas iklim serta mampu menganalisa variabilitas musim di Indonesia terkait suhu muka laut dan kejadian-kejadian variabilitas iklim lainnya, itu El Nino, La Nina, dipole mode, dan juga anomali perairan Indonesia. Kira-kira seperti itu yang akan kita tempuh ya selama 1 semester ini. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan terkait penilaian, terkait penugasan, komposisi nilai, ataupun materi yang sudah disajikan dalam silabus ini, silakan untuk disampaikan. Monggo, apabila ada yang ingin menyampaikan. Mohon izin Pak Ervan. Silahkan. Tadi kan kalau tidak salah lihat pas di silabus disebutkan tentang aplikasi ya. Mungkin dari aplikasi yang perlu kita siapkan apa aja Pak untuk mata kuliah ini? Oke, baik. Terima kasih. Untuk mata kuliah ini itu
karena ini praktik ya, dan praktik itu tentunya perlu menunjang dari segi teorinya menunjang perkuliahan teorinya. Jadi ini perlu saya komunikasikan terlebih dahulu mungkin dengan Pak Nuryadi, karena untuk sebelumnya gitu ya, untuk mata kuliah ini gitu, kalau sebelumnya itu kebetulan kalau teorinya masih saya yang pegang juga, kalau sekarang kan Pak Nuryadi, jadi harus ada sedikit penyesuaian. Namun biasanya yang kita gunakan itu adalah pengolah angka gitu ya, bisa menggunakan Excel ataupun program pengolah angka lainnya, dan juga untuk memetakannya biasanya kita menggunakan ArcGIS gitu ya untuk memetakannya, ataupun bisa menggunakan QGIS kalau sekarang gitu ya. Nah, ini perlu saya koordinasikan terlebih dahulu dengan Pak Nuryadi apabila ada titipan gitu, misalkan sekarang menggunakan ini atau dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baiknya seperti itu kira-kira terkait dengan aplikasi yang digunakan. Tidak gini ya, untuk aplikasi ini kita sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kira-kira nanti dari Pak Nuryadi selaku senior saya juga, jadi Pak Nuryadi ini mungkin akan lebih paham gitu yang dibutuhkan sekarang. Menggunakan ini nanti akan saya coba koordinasikan terlebih dahulu untuk praktikum selanjutnya. Seperti itu. Namun untuk dasar-dasarnya ya kita menggunakan aplikasi pengolah angka seperti Excel, yang menurut saya bukannya mendiskreditkan Excel, namun mudah untuk digunakan dan familiar untuk semua orang. Yang penting dari praktikum ini adalah esensinya atau fundamentalnya dari keilmuan ini sendiri gitu ya. Untuk aplikasi itu kan sebenarnya hanya tools gitu. Apapun aplikasinya, selama kita paham esensinya, kita paham intinya dari pembelajaran ini, ya insya Allah akan bermanfaat meskipun kita menggantinya dengan aplikasi lain ataupun program-program lain seperti itu. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya terkait dengan kedepannya perkuliahan kita. Materi-materinya tidak jauh-jauh seputar itu, seputar anomali, kemudian fenomena iklim, El Nino La Nina di Polmod, kemudian bagaimana awal musim, perakiraan awal musim, kemudian curah hujannya, sifat hujannya juga ya, apakah di atas normal, di bawah normal, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang akan kita temui dalam perkuliahan ini atau dalam praktikum ini. Oke, selanjutnya mungkin untuk mengisi ya hari ini, kegiatan hari ini akan ada penugasan. Ini adalah tugas pertama ya, tugas pertama sebagai pendahuluan dari variabilitas iklim dan musim Indonesia. Mungkin dapat disimak baik-baik. Ini adalah ketentuannya, saya bacakan ketentuannya dulu ya sebelum masuk ke penugasannya. Penugasannya nggak banyak, hanya satu soal saja. Membuat jawaban paragraf singkat lah gitu nanti. Mungkin ini ketentuannya dulu. Untuk tugasnya itu dikerjakan, diketik, kertasnya itu A4, kertasnya A4. Untuk marginnya kita gunakan kirinya 4, atasnya 3, kanan 3, bawah 3. Itu untuk setting margin ya. Setelah selesai men-setting margin dan jenis kertasnya A4, kita tentukan fontnya. Untuk fontnya kita gunakan Arial ya, kita gunakan Arial dengan ukuran 11. Ya, Arial ukurannya 11. Kemudian kita setting spasinya single, jangan 1,5 ya. Single saja. Kemudian setelah itu indentasinya itu bebas saja, silahkan mau menggunakan berapa indentasinya. Untuk before after-nya kita gunakan 3 ya, 3 PT atau 3 poin untuk before after. Seperti itu. Kemudian untuk identitas itu silahkan dituliskan di pojok kanan atas. Identitas kalian hanya nama dan NPT-nya saja ya, nama NPT enggak. Terus identitasnya sudah. Dan di halaman 1, ini tugasnya hanya 1 halaman ya. Halaman 1 itu tidak boleh ada gambar, hanya tulisan kalian, pemikiran kalian saja.
Nah, nanti kalau misalkan ingin menambahkan gambar sebagai data dukung atau lain sebagainya, itu monggo di halaman kedua. Dan itu pun diberi nama ya, gambar 1, gambar 2. Nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam tulisan kalian yang di halaman 1, dituliskan. Misalkan melihat pada gambar 1 ya, atau berdasarkan gambar 2 gitu ya. Nanti di state aja seperti itu. Jadi tidak perlu dimasukkan gambar di halaman 1. Halaman 1 full text, tidak ada gambar. Seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke tugasnya. Apa sih tugasnya? Ini tugasnya ya. Bentar saya buka catatan saya dulu. Sebentar. Oke, pertanyaannya sangat sederhana sekali. Namun ini saya harapannya kalian bisa menjawabnya berdasarkan keilmuan dan juga menggunakan bahasa sendiri ya. Harapannya seperti itu. Pertanyaannya adalah, ini saya tolong disimak baik-baik, yaitu bagaimana cara kita mengolah data hujan untuk daerah yang tidak masuk wilayah ZOM atau non-ZOM. Itu gimana? Kan kalau di praktik kerja lapangan kemarin saya lihat untuk menentukan awal musim, terus puncak musim, itu kan data yang digunakan adalah data memang untuk daerah yang ZOM ya. Nah, untuk yang non-ZOM tuh kira-kira seperti apa sih? Gimana? Apakah bisa atau jangan-jangan tidak gitu? Kalau tidak kenapa? Kalau bisa kenapa? Kalau bisa menggunakan apa atau gimana caranya? Kalau tidak bisa ya sebut tidak bisa karena begini. Ada kajian khusus misalkan untuk yang non-ZOM. Nah, kira-kira seperti itu. Satu soal itu saja. Saya ingin melihat pemikiran kalian terkait dengan hal itu. Ya, satu soal itu saja. Mungkin untuk tugas pertama nanti nama filenya itu nanti dikumpulkannya dalam bentuk Word dan PDF ya. Extensionnya tuh doc dan PDF gitu ya. Jadi 2 file yang dikirimkan. Doc-nya iya, PDF-nya juga iya. Nah, nanti nama filenya itu adalah NPT kalian, tidak perlu kasih nama ya untuk nama file karena nama kalian kan sudah ada di tugasnya itu sendiri. Jadi nama filenya cukup NPT kalian _ tugas 1 ya. NPT kalian _ tugas 1. NPT-nya tidak perlu menggunakan titik, jadi angka saja. Seperti itu. Kemudian itu untuk nama filenya. Terus tadi apa lagi saya hampir kelupaan. Nama file sudah, jenis filenya adalah PDF dengan Word. Oh ya, satu hal lagi. Untuk kedepannya ketika kita melaksanakan sesi Zoom seperti ini ataupun sesi Google Meet, yang ingin saya coba terapkan ya di kelas ini adalah untuk nama ya, kita nama diseragamkan. Kalau di sini kan sekarang masih menggunakan K6 _ saya ambil contoh ya, K6 _ Fahmi Iwan, K6 _ PK Mutia. Nah, nanti K6-nya itu dihilangkan ya. Begitupun yang ke-57, tidak usah pakai K6, K7. Kita satu kelas ini satu. Yang membedakan adalah nomor absen. Jadi pakainya nomor absen saja. Misalkan, Fahmi nomor absen berapa, Fahmi? Saya mau izin Pak, absen 9 Pak. Berapa? Absen nomor 9 Pak. 9. Nah, berarti untuk Fahmi Iwan Purnama itu bisa 09 _ Fahmi Iwan Purnama. Ya. Jadi menyesuaikan dengan nomor absen. Jadi pakai nomor absen aja. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika saya melempar pertanyaan, ada yang bisa jawab. Nah, saya tidak bingung lagi untuk menginputnya ke dalam tabel Excel yang saya miliki ya, tabel penilaian gitu. Langsung saja, oh ini 09, berarti saya langsung ke baris ke-9 gitu dari daftar nama kalian. Kasih nama. Gitu-gitulah. Ya, itu untuk memudahkan penilaian. Terus begitupun untuk nama kalian di Google Classroom-nya ya. Nanti di Google Classroom-nya juga menyesuaikan seperti itu juga. Jadi nomor absen _ nama.
Itu aja. Gitu ya. Terus untuk yang kelima tujuh ini khusus untuk yang kelima tujuh. Mungkin karena nomor absen juga akan sedikit berbeda ya. Untuk yang kelima tujuh bisa menggunakan 3 angka terakhir di NPT. 3 angka atau 2 angka ya. 2 angka atau 3 angka gitu. 3 angka atau 2 angka terakhir di NPT. Seperti itu. Oke, atau 3 angka deh, biar mudah aja. Takutnya gini, takutnya ada nomor absen yang sama gitu dengan 57. Saya sih inginnya disamakan saja. Oke, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk teknis lebih lengkapnya terkait dengan penamaan kalian akan saya coba susun terlebih dahulu deh ya. Terkait dengan nama mungkin saya sort dulu berdasarkan abjad sehingga saya campurkan saja kelima 7 dan kelima 6, baru saya sort berdasarkan berdasarkan abjad. Nanti saya kasih nomor urutan dari nomor 1 sampai ke absen terakhir ya. Nanti kalian silakan gunakan itu. Nomor itu bisa seperti itu. Nantilah teknis itu bisa saya sampaikan di Google Classroom-nya. Nanti saya coba susun. Oke, baik. Saya rasa itu yang dapat disampaikan oleh saya. Silakan mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan terlebih dahulu. Terkait dengan bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya. Siapa nih? Izin bertanya, Yusuf Pak. ya? Untuk Yusuf, silakan. Untuk deadline penugasannya itu kapan ya, Pak? Oke. Untuk deadline penugasannya kalau sekarang adalah hari Jumat, berarti deadline-nya adalah minggu depan hari Kamis. Jamnya jam 20.00 atau jam 8 malam. Itu adalah deadline-nya. Nanti akan saya state pengumpulannya di Google Classroom ya. Nanti kalian join di Google Classroom. Link Google Classroom-nya akan saya berikan melalui penanggung jawab mata kuliah ini. Oke, ada lagi? Mohon izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Siap. Alfi Dimas Pangedoan, Pak. Oke. Ya, Alfi gimana? Izin, Pak. Untuk ke depannya, apakah jam mata kuliah Bapak di hari Jumat, Pak? Oke, untuk kedepannya kita akan laksanakan di hari Jumat ya untuk kedepannya karena ini ada sedikit penyesuaian dengan mata kuliah lain yang ditempuh oleh klimatologi 7 sehingga untuk mata kuliah saya digeser ke hari Jumat yang memungkinkan adalah hari itu soalnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kedepannya kita fikskan di jam 13.20 hari Jumat. Siap, terima kasih, Pak. Karena di Simasnya juga sudah di-setting seperti itu. Jadi kalau misalkan dirubah lagi nanti akan ribet lagi ngurusin ke Simasnya. Jadi kita sudah set di hari Jumat jam 13.20. Oke, baik. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan mungkin terakhir. Mohon izin, Pak. Silakan. Ya, izin bertanya, Pak, terkait tugas tadi kan tadi ada ketentuan juga untuk gambar di halaman kedua, Pak. Dan untuk tulisannya itu, Pak, kita full 1 halaman. Maksudnya itu maksimal 1 halaman atau boleh lebih atau gimana ya, Pak? Oke, maksimal 1 halaman. Ya, Siap, maksimal Pak. 1 halaman. Tidak perlu banyak-banyak, maksimal 1 halaman. Lebih singkat, gini, penilaian akan lebih baik untuk yang tulisannya singkat, padat, namun semua sudah tercover gitu. Kalau misalkan bertele-tele, panjang, tapi intinya sedikit, nah itu kan agak kurang. Nanti saya nilainya berdasarkan itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu terakhir ya pertanyaan. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan atau apa bisa saya bukakan forum. Nanti akan saya bukakan forum di Google Classroom. Di situ ada penugasan yang bisa kalian kumpulkan. Di situ ada kolom komentar juga bisa kalian bertanya di situ ya kalau misalkan ada yang mau ditanya. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi di minggu depan di hari Jumat di jam yang sama yaitu 13.20. Hanya hari ini aja kita mulai jam 2 karena saya juga ini masih di jalan, bentar lagi baru sampai. Oke,
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin rekan-rekan. Penanggung jawabnya siapa ya? Siap, saya Bang. Alfi ya. Siap Bang. Untuk komunikasinya gimana nanti? Langsung di forward ke saya atau mau dibikinkan grup untuk khusus Pak Irfan apa gimana ya? Baiknya. Siap, nanti saya langsung chat Abang aja Bang. Ke saya ya. Siap Bang, nanti saya kabarin ke Abang. Oke, makasih. Nomor saya di Reza ya. Di grup Siap, juga Bang. ada sih ya. Siap, Bang. Makasih ya. Siap, terima kasih juga Bang.